Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat kepada para sahabat tani semua dimanapun Anda berada. Semoga kita semua tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan rezeki yang melimpah, diberikan kesehatan, diberikan kesemangatan, sehingga kita semua masih semangat dalam bertani, terutama sistem pertanian organik. Oke, kali ini saya tidak membahas masalah tutorial tentang pembuatan pupuk, pestisida ataupun yang lainnya. Kali ini saya akan bercerita pengalaman saya sendiri, atau mungkin pengalaman para sahabat tani semua ada kesamaan dengan saya. Jadi begini, saya ingin bercerita tentang pengalaman saya tentang pertanian. Jadi awal mula saya belajar bertani itu sebelum saya memiliki hobi tani, saya itu tidak punya ilmu sama sekali tentang masalah pertanian. Jadi awal mula saya bertani itu ikut-ikutan lah sama teman saya, sama kawan saya. Ayo kita belajar bertani. Tapi karena saya masih awam, makanya saya ikut-ikutan kawan saya memakai sistem konvensional. Oke, saya ikuti, kemudian saya mulai bertanam dengan sistem konvensional. Nah, setelah saya rasakan, itu biayanya kok sangat mahal sekali. Kemudian obat-obatnya, pupuknya itu harus lengkap semua, harus beli semua. Sedangkan saya itu modalnya sangat minim sekali. Akhirnya setelah saya rasakan, saya hampir putus asa. Kok bertani harusnya menguntungkan, malah saya jadi rugi gitu. Kemudian saya pikir, saya amati, bisa nggak sih dengan cara lain sistem bertani itu. Kemudian saya share saya mencari-cari di internet, di apa, ternyata ada pertanian yang memakai sistem organik. Awal mulanya saya itu ya nggak percaya juga, kok bisa, emangnya bisa, apa mungkin pakai daun-daunan, pakai air beras itu bisa menjadikan tanaman itu subur. Kemudian pakai daun-daunan bisa mengobati penyakit tanaman, kayak gitu. Awalnya saya itu ragu, tapi karena saya penasaran, makanya saya mencobanya memakai sistem organik itu. Karena ya pertimbangan saya ya, bahannya itu ada di lingkungan kita dan kita dapatkan itu nggak harus beli, gratis. Makanya saya mencobanya. Nah, awal-awal saya mencobanya itu saya membuat PSB. Saya membuat PSB, ternyata saya berhasil. Nah, itu salah satu keutamaan dari bertani organik. Kita bisa membuat, sedangkan apa yang kita buat itu bukan hasil dari karya kita. Kita itu hanya ikut-ikutan sama para ahli. Kita bisa membuat, kemudian jadi, itu saya itu merasa senang sekali, merasa sangat semangat. Ternyata saya bisa jadi buatnya itu. Nah, itu salah satu keunggulan pertanian organik. Kemudian setelah saya aplikasikan PSB itu, dan ternyata nampak sekali hasilnya, cepat sekali. Kan ada juga yang bilang kalau pakai organik itu menyerapnya ke tanaman itu lama, kalau pakai kimia bisa ditunggu 2-3 hari bisa kelihatan. Tapi kalau organik PSB itu sama ternyata hasilnya. Nah, itu salah satu keunggulan pertanian organik, yaitu kita itu merasa senang karena biayanya murah, bahkan nol, hasilnya pun nggak kalah sama yang konvensional atau yang sintetis. Nah, kemudian
saya bangkit semangat lagi dalam bertani. Itu baru hal kecil. Kemudian yang selanjutnya, keutamaan bertani organik itu tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan, terutama bagi tanah. Ini kan yang tanah yang saya tanamin ini tanahnya liat, tanah liat, 100% liat, ini kayak galian sumur itu loh. Nah ini dulu awal-awal saya itu bertani, saya kan memakai sistem konvensional, jadi saya semuanya pakai kimia semua. Tapi kok dampaknya bagi tanaman, bagi tanah itu jelek. Tanahnya menjadi keras, tidak bisa menyimpan air, karena ya itu pecah-pecah tanahnya itu. Tiap hari harus saya kocor, kalau enggak saya kocor itu tanamannya layu kayak gitu. Nah, kalau saya memakai sistem organik sekarang, saya itu kocor itu paling seminggu sekali. Itu kalau pas nggak ada hujan sama sekali baru saya kocor. Itu keutamaannya. Keutamaan yang selanjutnya dari bertani organik, jadi menyebabkan tanah kita walaupun liat itu bisa menjadi subur. Dan dampak selanjutnya, kemungkinan tanah liat ini bisa menjadi tanah yang normal, kayak tanah-tanah yang pada umumnya yang tidak liat-liat itu. Itu salah satu yang menyebabkan saya semangat bertani organik. Dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi para sahabat tani semua yang ingin bertani tapi takut biayanya mahal. Ya ayo kita memakai sistem organik, karena sistem organik itu caranya murah, gratis, memberikan efek yang baik bagi lingkungan, bagi diri kita, bagi tetangga kita, dan bagi alam. Nah, tentang cara-cara sistem bertani organik, ya kita ikuti walaupun kita itu nggak punya ilmunya sama sekali. Kita bisa belajar. Contohnya kayak yang mau belajar bolehlah kita para sahabat tani semua mengikuti channel saya dengan cara di subscribe channelnya, didukung, di like, dibagikan ke semua kawan-kawan yang ingin bertani organik. Nah, di channel saya ini banyak sekali cara-caranya mengolah bahan di lingkungan kita menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi tanaman kita. Cara kita membuat jakaba, cara kita membuat PSB, cara kita membuat pupuk organik, dan masih banyak lagi. Kalau misalkan sahabat tani di like, di subscribe, itu sahabat tani semua tidak ketinggalan tentang ilmu-ilmu atau tata cara atau informasi tentang pertanian organik. Dan yang kalau sudah mendukung channel saya, sudah mensubscribe channel saya doakan semoga rezekinya lancar, diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu semangat dalam bertani. Nah, kemudian saya cerita tentang dampak yang selanjutnya, tentang pengalaman saya yang selanjutnya. Dulu awal-awal saya bertani itu tanaman cabai saya ini terkena serangan tungau berbarengan sama terkena trip. Karena saya dulu tuh masih awam dan nggak tahu pengalaman sama sekali tentang bertani, itu saya ikutan sama teman saya, kita membeli obat di toko pertanian, harganya itu sangat mahal sekali. Oke, setelah saya aplikasikan pertama, ternyata itu mati, itu berhasil membasmi tungau atau tripnya itu. Nah, setelah saya aplikasikan dan mati hamanya itu, kemudian ada lagi, kemudian obatnya itu kan masih ada, kemudian saya spraykan lagi, ternyata nggak mati, nggak ngefek sama sekali ke hamanya itu. Nah, ternyata
saya disarankan lagi harus beli obat ini lagi. Aduh, gimana ini kan, makanya kok mahal bener. Kemudian saya cari cara lagi yang memakai sistem organik. Kalau kayak gini terus diikut-ikutin bisa habis uangnya kan, nggak punya modal, habis untuk beli obat. Ini belum panen loh ini, saya mikirnya kayak gitu. Makanya saya cari-cari di internet tentang cara-cara itu, dan alhamdulillah bahannya pun gratis ada di lingkungan kita. Setelah saya olah obatnya itu, saya proses dan jadi, kemudian saya sembuhkan, alhamdulillah berhasil. Jadi saya simpulkan begini ya para sahabat ini semua, kalau kita itu bertani sistem konvensional, yang kita serang itu hamanya, yang kita bunuh itu hamanya. Sedangkan hama itu kan bagian dari alam. Kalau kita bunuh hama itu, Tuhan itu menciptakan hama atau hewan-hewan di lingkungan kita itu ada manfaatnya semua. Itu salah satu dampak negatif bertani konvensional ya. Tapi ingat, dalam tanda kutip, saya tidak menjelekkan pertanian konvensional. Ini cerita pengalaman saya, dalam bertani setelah saya amati kayak gitu. Jadi kalau kita memakai konvensional, yang kita serang itu hamanya kayak gitu. Kemudian tujuan kita itu menyerang hama, dampaknya itu yaitu satu, hama itu bisa menjadi kebal karena setelah kita aplikasikan ke pertama, kemudian yang kedua itu tidak mempan, sedangkan obatnya itu masih ada dan harganya itu sangat mahal kalau menurut saya. Berbeda dengan sistem organik. Kalau organik itu yang kita lakukan, yang kita ciptakan yaitu pondasi dari tanaman kita, yaitu yang pertama itu tanahnya, kemudian akar, batang, dan daunnya. Kalau tanahnya sehat, akarnya sehat, batangnya sehat, daunnya sehat, itu tanaman kita itu bisa menciptakan kekebalannya sendiri. Sehingga kalau tanaman kita itu sehat, tanaman kita itu kebal, hama itu tidak mungkin bisa atau mau memakan dari tanaman kita, menyerang tanaman kita. Itulah yang menjadikan saya semangat dalam bertani organik. Jadi tidak memberikan dampak negatif bagi alam kita. Oke, para sahabat tani semua, semoga bisa menjadi inspirasi bagi sahabat tani semua. Jadi bagi siapa yang ingin bertani organik, ayo kita belajar bersama-sama, saling sharing, saling berbagi, saling mendukung. Mudah-mudahan dengan cerita pengalaman saya bisa menjadikan kesemangatan lagi bagi sistem organik. Sistem organik itu tidak kenal tempat. Dia walaupun di tanah liat kayak punya saya ini tanahnya liat, liat semua itu. Tanah liat kayak tanah galian sumur itu tetap bisa tumbuh dan subur dan berbuah dan panen. Tidak kalah dengan yang memakai kimia. Itulah keutamaan organik, tidak mengenal tempat. Kemudian yang diciptakan itu kekebalan dari tanaman kita, bukan menyerang hamanya kayak gitu. Oke, sementara itu dulu sedikit pengalaman saya, semoga bermanfaat dan bisa menjadi penyemangat bagi para sahabat yang ingin bertani memakai sistem organik. Itu sangat murah dan ramah bagi lingkungan. Oke, cukup sekian dulu. Apabila ada kata-kata yang salah yang menyinggung para sahabat tani semua, saya mohon maaf, karena saya cerita ini berdasarkan pengalaman saya. Bila ingin ada yang membantu membangun channel saya, mohon bantuannya di like, di subscribe, kemudian di share.
biar channelnya bisa berkembang, bisa terus berbagi informasi tentang pertanian, terutama pertanian organik. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.